What's up guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Siang-siang panas begini memang paling enak yang ngadem plus alias buka kaos seperti yang gue lakuin di siang hari ini. Walaupun di luar panas, tetap ya gue harus bikin konten buat kalian semuanya, para sobat pelangi yang menantikan terus cerita pengalaman gue dalam bertemu dengan cowok-cowok, entah cowok pelangi ataupun cowok lurus alias bukan cowok belok. Yes, semoga kalian selalu bahagia dan selalu berkabar dalam keadaan baik. Yes, di video kali ini gue Kim Tan bakal kembali share pengalaman gue bertemu dengan salah seorang abang tukang ojek. Tapi bukan ojek online guys, tapi lebih tepatnya mungkin abang ojek pengkolan kali ya. Ya, kayak gimana Kim ceritanya? Penasaran? Ya udah yuk, mari kita mulai. Jadi guys, ceritanya waktu itu gue habis dari sebuah rumah sakit. Jadi rumah sakitnya itu memang cukup jauh dari kosan gue. Dan ketika itu gue nggak pakai kendaraan pribadi, alias gue menggunakan kendaraan umum, baik berangkat plus pulangnya. Nah, kejadiannya ini adalah pas ketika pulangnya. Gue pulangnya menggunakan kendaraan umum yang bisa disebut dengan Elf. You know Elf? Ya pasti tahu lah ya. Kendaraan umum yang bisa dibilang cukup gesit lah ya untuk jalan pantura. Terus waktu siang hari itu gue pamit dari rumah sakit dan gue pulang, lalu gue nyetop sebuah elep. Langsung gue naik elep, beberapa menit perjalanan menuju ke sebuah persimpangan. Dari persimpangan itu seharusnya sih gue naik angkot ya guys. Tapi karena berhubung angkotnya pada kosong, jadi ngetemnya pun gila-gilaan banget guys, berjam-jam baru mungkin berangkat karena nunggu yang namanya sewa. So, ya daripada gue harus nunggu berjam-jam, gila aja mana siang-siang panas gitu kan. Gue putusin buat nyari tukang ojek. Dan pas banget di pertigaan itu emang ada pangkalan ojek guys. Dan gue langsung mencari salah satu di antaranya. Belum juga gue menghampiri pangkalan itu, ada satu abang ojek yang sudah eye contact sama gue. Jadi mungkin dia tuh seolah-olah kayak siapa cepat dia dapat. Dan gue langsung tertuju sama si abang ojek itu. Dia langsung melambaikan tangan, ya udah gue langsung manggut dan dia nyamperin gue. Pas ketika nyamperin, abang ojek itu pakai helm, tapi gue masih melihat mukanya gitu kan. Sepintas sih lumayan juga gitu. Perawakannya tinggi, pakai jaket, terus pakai celana jeans gitu. Sebelum gue berangkat, gue bilang dulu ke si abang ojek ini, "Ntar bang ya, saya mau ke minimarket dulu, mau beli minuman, aus." "Oke," katanya. Dan ketika gue beli minuman ke minimarket, dari dalam minimarket gue perhatiin itu orang. Kok agak beda ya, sinyal radar gue tuh kayak bener-bener berbeda dalam berdekatan dengan cowok itu. Apa jangan-jangan mungkin dia cowok pelangi atau cowok apa bi gitu ya. Ya entahlah, soalnya gue dari tatapan mata pertama kali dia datang ngambilin gue waktu di pangkalan itu agak beda aja guys. Makanya gue udah mikirnya jangan-jangan 92% dia cowok pelangi ini gitu kan. Terus gue langsung beli minuman dan gue langsung buru-buru bayar. Takut kelamaan dong. Pas keluar dari minimarket pun dia eye contact-nya tajam banget sama gue guys. Dan gue pun udah mikirnya udah GR duluan. Kira-kira dia cowok pelangi bukan sih gitu ya. Ya udah deh, masa bodoh gitu. Akhirnya gue langsung naik lagi ke motor dan kita berangkat. Kita sudah di perjalanan nih, dan ketika beberapa meter dari minimarket belum lama, si abang ojek ini sudah sangat komunikatif dan banyak nanya. Dia langsung bilang, "Habis dari mana, A?" katanya. Dan gue langsung jawab dong, "Rumah sakit bang." Obrolannya itu seru juga gitu. Dia tuh banyak nanya-nanya yang bener-bener gue tuh jadi nggak boring selama perjalanan gitu loh guys. Dan tibalah beberapa saat kemudian dia bertanya yang lebih menjurus ke hal-hal yang bisa dibilang pribadi gitu. "Udah nikah belum, A?" katanya. "Oh belum, aku mah masih single gitu kan, susah sih cari pasangan, apalagi aku mah kan pengennya yang beda gitu." Nah emang dasarnya gue tuh orangnya nggak bisa diajak basa-basi yang nggak penting gitu ya. Ketika dia tanya kayak gitu, ya udah aja gue langsung plesetin gitu. Dan dia langsung nanya, "Lah emang yang kayak gimana pengen pasangannya?" "Yang sesama sih."
Sesama, iya, maksudnya sesama ke cowok juga. Iya, nah itu Wak ngerti, ayo. Kenapa? Enggak sih, ya nebak-nebak aja gitu. Jangan-jangan juga sama ya kayak aku gitu kan, gue bilang kayak gitu. Dia cuman senyum, ayo bener kan sama juga. Dan ternyata setelah gue gituin, dia ngaku juga guys bahwa emang ternyata dia juga sama kayak gue alias cowok pelangi. Cuman dari dedegannya itu memang dia lebih manly ya, kelihatan banget. Mungkin kalau secara role sih mungkin dia adalah seorang seme, tapi ya nggak tahu juga gitu karena gue nggak pernah menilai sosok pelangi, cowok pelangi itu dari gestur atau dari pembawaannya, karena biasanya yang manly itu belum tentu dia adalah seorang semi, bisa jadi dia first ataupun juga oke. Dan ketika kita sudah sama-sama tahu ya, alias dia tahu gue cowok pelangi dan gue pun tahu dia cowok pelangi, gue langsung pancing dia gitu. By the way, so semi atau oke nih gitu? Seme dong katanya. Widih, seme ini. Kalau A-nya apa sih katanya? Seme juga. Wah, sama-sama seme dong katanya. Iya, jadi mental gitu ya. Panjang jalan itu kita ngobrol aja. Tiba-tiba tibalah kita di sebuah area yang bisa dibilang perkebunan. Perkebunan. Iya, di perkebunan. Dan waktu siang hari itu tiba-tiba si abang ojek ini memberhentikan motornya, guys. Panas ya katanya. Iya nih panas, kita ngadem dulu yuk. Ngadem kemana nih? Ada deh pokoknya, yuk ikut aja. Ya udah, lalu gue diajak ngadem guys. Jadi dari jalan itu kita belok kiri masuk ke sebuah perkebunan. Dan gue pikir, lah kok mana emang ada tukang dagang di sini gitu kan, emang ada yang jualan kopi, malah makin dalam makin sepi, malah bener-bener itu tempat yang bisa dibilang kayak tempat-tempat yang jauh banget dari keramaian gitu loh guys. Terus setelah kayak gitu gue langsung nanya dong, lah mana tukang minumannya kok nggak ada, malah makin sepi. Enggak sih, nggak akan diajak minum dulu juga. Terus mau ngapain? Tunggu aja deh katanya. Kan tibalah gue di sebuah titik di mana udah tengah-tengah banget guys di sebuah perkebunan itu. Dan dia berhentikan motornya dan gue pun turun dong. Ini mau ngapain di sini gitu kan? Sini katanya. Dia langsung nyuruh gue ke sebuah tempat, jadi ada kayak gubuk. Gubuknya itu gubuk yang cuman atasnya doang gitu loh guys, dan depannya tuh belong semuanya. Cuman memang kehalang karena ada beberapa pohon di kebun itu. Udah nyampe di sana, gue kan bingung. Nah, ketika bingung kayak gitu, itu kan suasana si abang itu udah buka helm gitu kan, udah buka jaketnya, dan gue pun juga sama, udah dengan santai. Kita sama-sama berdiri di bawah gubuk itu. Bingung dong gitu. Tapi ketika dia buka helm, emang dari looknya tuh emang ganteng gitu loh guys. Lumayan gitu lah ganteng, dan gue pun suka ngeklik gitu sama dia gitu. Terus tiba-tiba ketika gue berdiri, si abang ojeknya ini mendekat sama gue, nyamperin gue, dan dia langsung gini gue guys. Gue kaget dong, di tempat kayak gitu dia malah giniin gue. Ya gue nggak bisa menolaknya karena gue pun juga pengen suasana mendukung, ditambah orangnya pun juga manly dan gue suka gitu. Ya udah akhirnya kita ngelakuin ini di sana. Beberapa saat udah kita diem lagi dan saling senyum. Dan gue langsung bilang sama dia, lah kenapa nggak bilang-bilang kalau mau ngajakin fun di sini gitu kan? Ya kan kejutan katanya. Ini mah ibarat kata dia bilang ya, dapat rejeki katanya, nganterin orang ganteng kayak kamu. Bisa aja si abang ini. Serius loh, abang suka. Dari pas ketemu juga kelihatan memang udah yakin kalau kamu pasti sama kayak abang katanya. Lah abang ini bisa aja muji-muji. Terus dia mendekat lagi dan setelah itu dia langsung gini lagi. Ya walaupun ketika ngelakuin ini gue juga sempet kayak worry ya, takutnya ada orang lewat atau ada yang ngeliatin. Tapi ya masa bodoh sih, waktu siang hari itu kita di kebun kayak bener-bener milik kita berdua gitu loh guys. Setelah kayak gini ngapain lagi Kim? Setelah kayak gitu ya kita nggak berhenti di sana sih. Kita berani mencoba ngelakuin yang namanya karaoke itu karaoke. Jadi karaoke itu kayak gimana sih Kim?
Pertama dia kan membuka area yang memang bagian itunya aja gitu kan. Terus gue langsung karaoke ke dia. Beberapa saat gue lakuin itu dan dia yang memantau keadaan sekitar. Terus setelah itu gantian dia pun juga karaoke ke gue dan gue memantau sekitar. Jadi cuman sama-sama mengeluarkan area yang memang harus dikeluarkan aja, nggak sampai full gitu. Cuman ketika gue udah ngelakuin karaoke dan kayak ada yang kurang gitu loh guys, kita putusin waktu siang hari itu karena makin lama makin aman, suasana juga makin mendukung. Kita akhirnya angkat kaos dan kita ngelakuin dengan keadaan seperti ini, terbuka gitu kan. Cuman area bawah sih nggak di full, cuman agak diturunin doang. Jadi secara mata melihat sih emang kayak hampir full, cuman kalau area celana nggak, emang dilepasin, cuman diturunin doang. Dan ketika suasana udah kayak gitu, kita makin naik banget guys. Kita langsung gini lagi gitu kan. Udah gitu dengan keadaan yang bener-bener sama-sama full dan berdiri gitu kan. Area bawah udah keturunin. Terus sama-sama nya udah bangkit. Lalu kita gini, itu mantep banget ya waktu siang hari itu. Kayak bener-bener nggak tahan jadinya. Gue pun nyeritainnya malah kayak terbawa suasana lagi nih. Dan tak lama kemudian kita sambil kayak gini karena sulit untuk sama-sama saling karaoke. Jadi ya kita tangan gue melakukan ke punyanya dia dan tangan dia ngelakuin ke punyanya gue sambil kita gini. Dan tak lama kemudian, gak tahu karena mungkin sama-sama terbawa suasana nikmat kali ya. Ya kita barengan sampai tumpah siang hari itu. Ketika udah sama-sama tumpah, ya udah kita langsung buru-buru pakai kaos lagi karena emang nggak bisa lama-lama juga kan. Kita langsung buru-buru langsung naik motor lagi dan kita langsung menuju ke tempat gue gitu. Sepanjang perjalanan sih gue sempet bilang sama dia, gimana tadi, enak nggak gitu? Iya gila enak banget katanya gitu. Sama sih gue juga gak nyangka sih mau diajakin ke sana gitu kan. Tapi kenapa nggak full tadi? Ya takutnya kamu nggak mau katanya. Ya emang sih kalau full agak risky ya karena harus banyak banget persiapan. Dengan kayak gitu aja deh. Next kalau misalnya full mah di tempat aku aja gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Oke deh. Lanjut deh, setelah itu dia nganterin gue sampai ke depan tempat tinggal gue guys. Pas turun pun ya udah dikasih ongkos dan dia langsung buru-buru balik, nggak bisa mampir katanya karena siang hari itu dia harus kembali ke sana. Ya itulah pengalaman gue guys, pengalaman yang gak diduga-duga ketemu sama abang ojek yang ternyata cowok pelangi juga. Seru sih diajakin main di tempat yang gak biasa siang-siang gitu kan, berani banget dan rasanya itu mantap banget. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita pengalaman gue kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.